Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pevi Ferentina. Saya dari kelas manajemen sore, NIM saya 2102010205. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembuatan video TikTok. Karena baru-baru ini sering beredar video konten TikTok yang tidak memperhatikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut presentasinya. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi sebagai alat komunikasi. Bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun kaidah bahasa baku lisan. Lalu, apa sih manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang pertama, bahasa Indonesia akan tetap lestari. Dan yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar suku. Dan yang keempat, mencerminkan pribadi yang baik. Apa sih konten kreator itu? Konten kreator adalah orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bagaimana cara menjadi konten kreator, khususnya konten kreator TikTok? Yang pertama, kita harus mempunyai kemampuan riset. Kemampuan riset ini adalah cara kita untuk mengumpulkan informasi hal-hal apa saja yang lagi ngetren akhir-akhir ini. Dan yang kedua adalah manajemen waktu. Manajemen waktu ini berfungsi untuk sebagai berapa sering kita mau upload video, terus video apa saja yang akan kita buat gitu. Dan yang ketiga adalah SEO, Search Engine Optimization. Ini adalah salah satu cara bagaimana konten kita itu supaya mudah ditemukan oleh audiens sehingga akan banyak yang melihatnya. Yang keempat adalah copywriting dan content writing. Dalam pembuatan konten ini kita harus membutuhkan skrip, caption ataupun yang lainnya supaya video yang kita jelaskan mudah diterima oleh audiens. Yang kelima, fotografi dan videografi. Pembuatan konten sangat diperlukan fotografi maupun videografi. Pengambilan gambar yang bagus juga mempengaruhi hasil video yang akan kita share ke audiens. Yang keenam adalah editing. Untuk para konten kreator, editing diperlukan untuk memastikan konten yang kamu buat sudah sesuai dan siap dipublikasikan dan membuat konten lebih menarik. Tips menjadi konten kreator. Yang pertama, kamu harus fokus ke satu bidang yang kamu minati atau kuasai. Ini fungsinya biar nggak pusing dan bisa fokus, kamu bisa pilih satu bidang yang kamu minati dan kuasai. Misalnya dalam hal kesehatan atau keseharian atau review skincare, itu juga bisa. Yang kedua, up to date dengan tren terkini. Seorang konten kreator harus selalu mengikuti hal-hal yang sedang terjadi di sekitarnya atau apa yang sedang ramai dibicarakan orang. Dari sini mungkin kamu bisa menemukan ide yang cocok untuk dijadikan konten selanjutnya. Yang ketiga,
memahami target audiens. Selain itu, kamu juga bisa tahu media apa yang paling sering digunakan dan jam berapa bisa mereka akses informasi dan perilaku lainnya. Dan yang keempat, belajar menggunakan tools yang diperlukan. Dalam membuat konten, kamu akan menggunakan beberapa aplikasi dan alat-alat tertentu. Contohnya, dalam membuat konten tulisan, kamu perlu belajar tentang SEO dan toolsnya. Dalam pembuatan video, kamu perlu belajar menggunakan kamera, pencahayaan, dan belajar aplikasi untuk mengedit video. Dan yang kelima, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dalam membuat konten, kamu harus menentukan tujuan apa yang ingin dicapai, baik ketika kamu bekerja sebagai konten kreator di perusahaan atau bekerja sendiri. Keduanya harus punya tujuan, seperti harus memiliki views yang banyak, followers yang banyak, ataupun yang lainnya. Yang keenam, banyak membaca dan melakukan riset. Dan yang ketujuh, belajar dari konten orang lain. Pengaplikasian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada bab ini, saya akan membahas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam video TikTok. Biasanya, banyak konten kreator yang kurang memperhatikan tutur bahasa yang baik dalam pembuatan kontennya. Karena kebanyakan konten kreator beranggapan penggunaan bahasa gaul atau yang kurang sopan memudahkan videonya viral dan banyak viewersnya. Tapi hal itu tidak boleh terjadi karena yang mempunyai aplikasi TikTok tidak hanya orang dewasa, melainkan baik juga anak-anak. Dan itu sangat berdampak bagi anak-anak yang menontonnya. Takutnya mereka akan mencontoh perkataan yang tidak baik itu. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.